Haleluya. Merdeka. Merdeka. Belum. Merdeka. Haleluya. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Pada hari ini Selasa 17 Agustus 2021 kita berkumpul bersama merayakan hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Sangatlah kita patut untuk bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan kemerdekaan yang ke-76 ini, yang ke-76 bagi bangsa kita. Biarlah kesempatan ini kita akan pakai untuk berdoa dan berseru kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh melalui ibadah kita pada pagi hari ini. Kita punya pengharapan supaya Indonesia akan menjadi Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh. Amin. Mari seluruh sidang jemaat Tuhan, mari kita akan sambut dengan penuh sorak-sorai dan tepuk tangan. Kita akan merayakan hari ulang tahun bangsa kita. Biarlah Indonesia menjadi Indonesia yang tangguh, Indonesia yang tumbuh. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita ya, Indonesia Raya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tanah tumpah darahku.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di nama Tuhan, kita semua sudah dimerdekakan oleh Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Mari naikkan setiap pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Amin Yesus, haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung,
setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Sebentar Pastor Leni akan buka dalam doa pembukaan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah memerdekakan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami dengan kematian-Mu di kayu salib. Terpujilah nama Tuhan, dan hari ini pun kami merayakan kemerdekaan bangsa kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami ya Aba ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus lebih dahsyat lagi hadir di tempat ini, melawat kami ya Tuhan, mengurapi kami, memimpin ibadah ini dari awal sampai selesai. Kami persilahkan Roh Kudus, silahkan Roh Kudus memberkati kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus. Dan puji-pujian, penyembahan, bahkan firman-Mu Tuhan, semua untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Bahkan Tuhan telah memberikan rohnya bagi kita untuk kita boleh menaklukkan setiap musuh dalam hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan berkata bahwa kita pun lebih daripada pemenang. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada ya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Amin. Mari bertepuk tangan bersama. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Mari kita membawa setiap kerinduan kita, doa kita kepada Tuhan. Terlebih lagi bagi bangsa kita yang tercinta Indonesia. Biarlah kemuliaan Tuhan nyatakan bagi bangsa kita. Haleluya. Pemulihan terjadi bagi bangsa Indonesia. Haleluya Yesus. Amin, amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini doa kami Bapa. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsa-Mu, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku, haleluya, haleluya Yesus.
penuhi setiap hati dengan janji-Mu dan kasih sayang-Mu, biar negeri kami bersatu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertata selamanya. Indonesia, kemurahan-Mu tercurah, berjayalah selamanya bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Terangi langkah kami, penuhi setiap hati dengan janji-Mu dan kasih sayang-Mu, biar negeri kami bersatu. Tunjukkanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kasih-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia, biar kemuliaan-Mu bertata selamanya bagi bangsa Indonesia. Kemurahan-Mu tercurah, berjayalah selamanya bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Indonesia, kemurahan-Mu tercurah, berjayalah selamanya bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Bagi-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Bu, saya mengundang semuanya kita bangkit berdiri, kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih-Mu. Pagi hari ini kami dapat beribadah kepada-Mu
dan sekaligus kami mensyukuri rahmat-Mu atas kemerdekaan bangsa kami, bangsa Indonesia yang tercinta. Tuhan Yesus, kami terus panjatkan doa untuk bangsa Indonesia yang saat ini mengalami satu musibah yang sangat menggentarkan hati, yaitu COVID-19. Tuhan, banyak orang-orang yang meninggal. Berkati dan berikan kekuatan kepada setiap keluarga yang ditinggalkan Tuhan, penghiburan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan untuk para medis, tenaga kesehatan, para dokter, perawat ya Tuhan, sebagai garda terdepan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala virus dan segala sakit penyakit. Terima kasih di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh masyarakat Indonesia. Mereka mau mengambil bagian, ikut memutus rantai penyebaran COVID-19 Tuhan, sehingga Indonesia segera terbebas dari masalah ini. Seluruh masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Bangsa Indonesia akan mengalami pemulihan secara global. Perekonomian dipulihkan, kesehatan dipulihkan, pendidikan dipulihkan, peribadatan dipulihkan, struktural semua dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat pemerintahan, Bapak Presiden beserta jajarannya diberikan hikmat dari Tuhan untuk memimpin dan memerintah bangsa ini. Jadikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Jauhkan dari perpecahan, segala bentuk intimidasi dari si jahat yang akan memecah belah. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah Indonesia terjadi kesatuan persatuan. Setiap program-program berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Berikan keamanan di segala pelosok daerah-daerah di dalam nama Yesus Tuhan. Bimbinglah mereka ya Tuhan untuk menerapkan aturan-aturan yang baik demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia. Biarlah kiranya janji-Mu Tuhan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Damai sejahtera akan kutinggalkan bagi-Mu. Kami percaya damai sejahtera saat ini terjadi di bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami bagi bangsa Indonesia. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa untuk kondisi Indonesia. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyatukan hati roh kami Tuhan. Kami percaya kuasa dan otoritas-Mu menaungi kami, mengurapi setiap doa kami pagi hari ini. Kami mewakili bangsa kami ya Tuhan, bersama dengan setiap umat-Mu berdiri di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bangsa kami ada di dalam kendali tangan Tuhan, di dalam sepengetahuan Tuhan. Apapun yang bangsa kami alami ya Tuhan, ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang memulihkan bangsa kami ya Tuhan. Engkau hadir melawat bangsa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati gereja-gereja-Mu ya Tuhan, dalam berbagai denominasi gereja, melalui setiap pemimpin gereja-Mu. Tuhan bangkitkan gereja-gereja-Mu untuk berdoa bagi bangsa ini, untuk mencintai bangsa ini lebih lagi, membawa bangsa ini untuk boleh diampuni, dikuduskan, dan diselamatkan bagi Allah. Ada lawatan Tuhan di tengah-tengah masa-masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya ada tangan Tuhan yang bekerja untuk melawat, memberkati dan memulihkan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa untuk ekonomi bangsa kita. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan ya Tuhan, segi keekonomi bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu ada banyak kebutuhan, ada biaya dana-dana yang diperlukan Tuhan di dalam mengatasi pandemi ini Tuhan.
Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau curahkan berkat-Mu bagi bangsa ini Tuhan. Pulihkan ekonomi bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa memberkati setiap pengusaha, bisnismen ya Tuhan, mempercayakan setiap Tuhan pelaku-pelaku bisnis ya Tuhan, pengusaha-pengusaha, kami percayakan sampai ekonomi yang terkecil sekalipun Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan dan memulihkan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, mujizat-Mu nyatakan ya Tuhan. Mari kita berdoa untuk kesehatan bangsa kita. Tuhan, atmosfer bangsa kami, Tuhan, kuduskan di dalam nama Yesus Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dikuduskan dalam nama Yesus Tuhan. Dihalau dari segala pandemi di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bahkan ampuni bangsa kami ya Tuhan. Segala penyembahan berhala ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan pribadi-Mu ya Tuhan atas bangsa ini. Sehingga ya Tuhan segala roh-roh fanatisme dan juga terorisme ya Tuhan, bahkan segala roh-roh penyembah-penyembah berhala dipatahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kerajaan-Mu hadir atas bangsa ini dan Engkau bekerja atas bangsa ini ya Tuhan. Bawa setiap suku bangsa dan bahasa untuk bertekuk lutut, untuk menyembah kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Bangkitkan gereja-gereja-Mu sehingga gereja-gereja-Mu juga akan menjadi alat-alat pemulihan-Mu. Kami percaya Engkau mendengar seruan hati setiap gereja-Mu ya Tuhan, atas pemulihan bangsa kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Kita berdoa untuk pendidikan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Ya Tuhan, situasi yang sangat-sangat sulit ya Tuhan, dalam berbagai bidang pemerintahan dan juga dalam bidang pendidikan ya Tuhan. Kami mohon campur tangan Tuhan, Engkau memberkati ya Tuhan, Menteri ya Tuhan pendidikan dan juga pariwisata ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, melalui kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang diambil, Engkau Allah yang mendahului, sehingga setiap kebijakan dan peraturan yang diambil, yang dilaksanakan Tuhan, itu akan boleh berdampak bagi kesejahteraan bangsa ini dan juga pemulihan pendidikan di Indonesia ini Tuhan. Memberkati Kementerian Pendidikan dari pusat ya Tuhan, distrik, kabupaten, kecamatan Tuhan, kabupaten-kabupaten yang ada, kami berdoa kecamatan-kecamatan yang ada Tuhan yang akan campur tangan. Berkati setiap tenaga pendidik ya Tuhan, tenaga kependidikan ya Tuhan, Engkau memberkati kekuatan-Mu, perlindungan-Mu, penjagaan-Mu, Engkau juga nyatakan di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan kuasa-Mu dan juga ide-ide kreatif Tuhan, untuk boleh memajukan, mencerdaskan bangsa kami di dalam nama Yesus Tuhan. Memberkati yayasan kami di tempat ini, Tuhan juga memberkati. Engkau menyatakan campur tangan-Mu Tuhan, dan juga pertolongan-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita berdoa untuk gereja kita di tempat ini. Kami memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur untuk keberadaan gereja-Mu di tempat ini. Engkau memberkati Ibu Gembala ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh mitra gembala. Engkau memberkati seluruh pengurus gereja, komisi KKA yang ada ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh pelayan-Mu Tuhan dalam berbagai bidang pelayanan ya Tuhan. Engkau memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kekuatan yang cukup yang Kau nyatakan ya Tuhan, untuk boleh menjalani pelayanan demi pelayanan ya Tuhan. Dan Engkau akan pakai gereja-Mu di tempat ini untuk menjadi berkat di tengah-tengah Cisarua, Bogor dan sekitarnya ya Tuhan. Dalam nama Yesus, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini, karena kami boleh dengan kekuatan-Mu dan perlindungan-Mu Tuhan, kami boleh merayakan HUT RI yang ke-76 ya Tuhan. Kami percayakan di sepanjang ibadah ini dan juga sepanjang perayaan, sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan.
dijauhkan dari segala mara bahaya, dilepaskan daripada yang jahat. Di dalam nama Yesus dihalau segala sakit penyakit. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami percayakan bahkan setiap kehidupan kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Keluarga-keluarga kami dan orang-orang kami kasih dimanapun berada, Tuhan juga memberkati. Berkati juga seluruh event HUT RI ke-76 ini Tuhan, secara nasional, regional. Ya Tuhan, Engkau memberkati, membawa setiap masyarakat Indonesia untuk cinta Indonesia dan juga gereja-gerejamu untuk cinta Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Itu yang Kau nyatakan bagi kami dan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Cek. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Haleluya Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus pada pagi hari ini Tuhan. Mengucap syukur atas kesempatan Kau berikan bagi kami Tuhan untuk datang Tuhan beribadah pada saat ini Tuhan. Untuk memperingati hari kemerdekaan negara kita Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah menyertai perjalanan bangsa ini Tuhan, dari awal kemerdekaan hingga pada saat ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau terus memberkati bangsa ini Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, jadikan sebagai tanah yang subur Tuhan. Sehingga ketika benih firman-Mu ditanamkan Tuhan, benih firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk hamba-Mu ini Tuhan, biar kiranya Tuhan, apa yang hamba keluarkan dari lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan, hanyalah berasal daripada-Mu saja Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami lebih lagi Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Ya, sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita katakan merdeka 3 kali. 1, 2, 3, merdeka, merdeka, merdeka. Ternyata usia bangsa kita sudah 76 tahun gitu ya. Belum terlalu tua, juga tidak muda juga gitu ya untuk ukuran sebuah bangsa. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya berikan judul firman Tuhan kita, merdeka atau mati. Ya. Bapak Ibu Saudara pilih yang mana? Mau merdeka atau mau mati? Merdeka ya gitu ya. Moto yang para pejuang kita sering tuliskan di mana-mana ketika masa perjuangan dulu atau ketika dia berperang memperebutkan kemerdekaan, ini yang paling sering kita dengar ya, merdeka atau mati gitu ya, untuk merebut bangsa Indonesia dari penjajah Belanda ataupun Jepang gitu ya. Bangsa Indonesia dijajah lama banget Bapak Ibu Saudara. Oleh Belanda berapa tahun? Ada yang tahu? 350 tahun. 3,5 abad. Itu bukan waktu yang sebentar gitu ya. Itu bangsa Belanda udah kayak negaranya sendiri gitu ya. Jadi udah beranak cucu di sini gitu ya. Disambung oleh Jepang. Berapa tahun Jepang? 3,5 tahun. Lama ya. Kok 350? 3,5. Nah, pada saat ini kita bersyukur Bapak Ibu Saudara karena sudah merasakan kemerdekaan. Pada waktu zaman penjajahan kehidupan susah, ya, susah, terbelenggu oleh para penjajah. Bangsa Indonesia nggak bisa berbuat seenak hatinya gitu ya. Malah bangsa Indonesia adalah warga kelas 2 maupun kelas 3 gitu ya, bukan warga kelas 1. Tapi sekarang kita bersyukur kita adalah warga negara kelas 1. Kita hidup di bangsa yang merdeka. Nah, demikian juga kehidupan kita kalau misalnya kita terbelenggu oleh dosa. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Siapa yang masih terbelenggu oleh dosa? Ada? Gak usah angkat tangan, gak apa-apa. Urusan kita pribadi dengan Tuhan ya. Kita akan buka dulu dalam Roma 6 ayat yang ke-18. Roma 6 ayat yang ke-18. Oke. Roma 6 ayat 18. Yang bawa Alkitab aja.
Roma 6 ayat 18. Amin. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sekali lagi deh kita baca, ini udah keluar. 1, 2, 3. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini ayat mas kita pada pagi hari ini. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Dengan cara bagaimana Bapak Ibu Saudara? Ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ya. Dalam Roma 3 ayat 23-24, nah yang tadi slide yang kedua tadi, balus, sorry. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di ayat yang pertama tadi kita baca apa? Kamu telah diperdekakan. Amin. Semua manusia berbuat dosa, tapi kita sudah dimerdekakan oleh penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ya. Nah, oleh karena kita mendapatkan kemerdekaan dari dosa tersebut dengan cuma-cuma, bayar nggak Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara terima Tuhan Yesus, bayar nggak? Nggak. Dapat kemerdekaan dari dosa, bayar nggak? Nggak, gitu ya. Tetapi ini harus dijaga dengan baik. Ya, next slide. Nah, di sini saya punya beberapa quote ya. Yang pertama, keselamatan yang kita peroleh dapat hilang. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan keselamatan yang sudah kita dapatkan. Ya. Kita ketika terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, otomatis dosa kita diampuni dan ditebus oleh Tuhan. Tetapi jangan kita mempergunakannya dengan semena-mena. Jangan seenaknya kita, nggak apa-apa lah gue buat dosa lagi gitu ya. Toh keselamatan masih ada. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara terima Tuhan Yesus, dosa dihilangkan. Tapi dalam menjalankannya, ketika Bapak Ibu Saudara berbuat dosa, keselamatan bisa hilang. Tetapi dapat diperbaharui. Caranya bagaimana? Ketika kita datang kembali kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka dosa kita diampuni kembali. Jadi dapat diperbaharui Bapak Ibu Saudara. Keselamatan dapat hilang tapi dapat diperbaharui. Ya. Ingat, jangan sampai ketika kita berbuat dosa, usia kita habis. Itu yang harus diwanti-wanti dalam kehidupan kita. Gampang lah, nanti sore saya minta ampun sama Tuhan. Pagi ini saya berbuat dosa gak apa-apa. Jangan Bapak Ibu Saudara. Kita gak tahu kapan waktu kita. Iya kalau masih bisa hidup sampai nanti sore minta ampun sama Tuhan, berdoa. Ketika kita melakukan dosa, usia kita berhenti sampai di situ. Maka hilanglah keselamatan kita. Ya. Keselamatan dapat hilang, tapi dapat diperbarui juga. Namun, keselamatan juga tidak terhingga. Jadi kita bisa terus memperbaharui keselamatan kita Bapak Ibu Saudara. Tapi ada waktunya, ada expirednya juga. Seperti halnya susu atau makanan ya, kalau kita lihat expired date gitu ya, itu baik digunakan sampai tanggal berapa. Ketika lewat dari itu maka makanan basi. Demikian juga keselamatan. Walaupun tidak terhingga tapi ada expired date-nya. Kapan? Ketika kita mati. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, keselamatan kita sudah gak berlaku lagi. Kalau kita masih berbuat dosa. Oleh karena itu kita harus menjaga nih kemerdekaan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya. Perlu kita ingat ya. Dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah apa? Maut. Jadi jangan sampai kita berbuat dosa atau kita harus mempergunakan keselamatan atau kemerdekaan kita ini yang dari Tuhan dengan semena-mena, dengan seenak kita. Harus menjaga. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, ini jadi awasan kita. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah jalan hidup yang kekal dalam Kristus. Di sini ada dua hal nih yang akan kita pelajarin. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6.
Sudah ada slide-nya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pilihan kita untuk mengikut Yesus adalah pilihan yang tepat. Dengan kita mengikuti Yesus, kita sudah mengikuti satu-satunya Tuhan yang berkuasa. Satu-satunya jalan yang lurus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup untuk menuju kepada Bapa di surga. Kita belajar 2 hal untuk menjaga kehidupan kita tetap merdeka di dalam Tuhan. Yang pertama, sejak zaman bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan sudah memberikan perintah untuk tetap menjaga kehidupannya ya. Harus hidup kudus. Dalam Imamat 19 ayat yang kedua, saya akan bacakan. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Hal pertama yang harus kita jaga dalam kehidupan kita yaitu menjaga kekudusan kita agar layak di hadapan Tuhan. Agar kemerdekaan kita tidak hilang Bapak Ibu Saudara. Agar kita tidak terbelenggu lagi dalam dosa. Kita harus menjaga kehidupan kita kudus dan layak di hadapan Tuhan. Ya, saya nggak tahu apa yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara maupun saya juga kan kehidupan pribadi saya juga gitu ya. Tapi yang saya mau kita semua menjaga kehidupan kita tetap kudus dan layak di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini adalah hal yang penting. Ya. Sama seperti hal bangsa Indonesia. Kalau nggak menjaga keamanan bangsa Indonesia ini, maka mudah dijajah oleh bangsa negara lain. Kehidupan kita demikian juga. Kalau kita nggak menjaga kekudusan kehidupan kita, kita dapat dijajah kembali oleh belenggu dosa. Menjaga kehidupan yang kudus ya. Ini Tuhan sendiri yang berbicara kepada bangsa Israel pada waktu itu. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Maka kita harus menjaga kehidupan kita tetap kudus. Serupa dengan Tuhan dikatakan seperti ini yaitu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Jika kita mengikuti Tuhan, maka kita harus serupa dengan Tuhan juga. Menjaga kehidupan kita. Memang gak mudah Bapak Ibu Saudara untuk menjaga kekudusan. Kita manusia, seperti saya bilang, kita masih terdiri daging dan darah ya. Dan ini rentan sekali untuk jatuh dalam dosa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang orang-orang percaya, jika kita mau menjaga kehidupan kita tetap kudus, maka kita dilayakkan di hadapan Tuhan lebih lagi. Berikutnya itu, Tuhan juga sudah memberikan 10 hukum Taurat agar manusia dapat mencerminkan sikap dan tingkah lakunya. Itu dalam Keluaran ya, ayat 20 ayat 1 sampai 17. Itu 10 perintah Allah. Ya, ini bisa kita menjadikan cerminan dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita atau belum? Jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya. Saya nggak usah siarkan di sini, tapi saya percaya ini dapat menjadi awasan buat kita semuanya Bapak Ibu Saudara. Menjaga kekudusan hidup kita. Dan pada waktu perjanjian baru dikatakan juga nih oleh Rasul Paulus dalam surat Galatia 5 ayat 19 sampai 21, saya bacakan sedikit. Perbuatan daging telah nyata yaitu perjabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita semua tentu nggak mau Bapak Ibu Saudara kehilangan kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Amin. Ini sebagai awasan kita Bapak Ibu Saudara. Jika kita ingin menjaga kemerdekaan hidup kita, jika kita ingin menjaga kehidupan kita dari dosa, hal-hal ini yang harus kita cermati. Hal-hal ini yang harus menjadi awasan dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan saya sudah sesuai? Apakah saya sudah menjaga kehidupan saya? Kalau saya belum menjaga, mari Bapak Ibu Saudara, sekarang waktunya dimulai kembali. Amin. Dimulai kembali. Jangan sampai kehidupan kita kembali terbelenggu oleh dosa. Ya. Jangan sampai kemerdekaan kita terenggut kembali, dijajah kembali oleh dosa. Ya. Ingat, merdeka atau mati. Kalau kita pilih merdeka, hal pertama harus menjaga kekudusan. Kalau kita mau mati, ya itu dia. Upah dosa adalah apa? Maut. Ya, ketika kita melakukan dosa mungkin kita nggak sadar. Oh enak gitu ya, nyaman gitu ya. Tapi perlu kita ketahui, upah dosa ialah maut. Jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa, tidak sadar,
lupa minta ampun, waktunya expired, udah habis waktunya. Pertama, menjaga kekudusan. Yang kedua, menjaga kehidupan kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, menjaga kekudusan. Yang kedua apa? Menjaga kehidupan kita agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus seringkali berbicara mengenai apa? Melalui perumpamaan-perumpamaan. Tapi pernahkah kita mencermati perumpamaan-perumpamaan tersebut? Apa makna terkandung di dalamnya? Ada 2 perumpamaan nih yang saya ambil dari sini. Yang pertama perumpamaan tentang talenta. Dalam Matius 25 ayat 14-30, tapi saya ambil sebenarnya 2 ayat, tapi 1 ayat saya mewakili ya. Matius 25 ayat yang ke-21. Matius 25 ayat yang ke-21. Saya tampilkan. Saya akan bacakan. Matius 25 ayat yang ke-21, demikian firman Tuhan berkata, maka Tuhan itu berkata kepadanya, baik sekali perbuatan itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ayat 23 sama. Dan ini dikatakan kepada hamba-hamba yang setia, yang menjalankan talentanya dengan baik. Ya, ketika Tuhan kembali pulang, didapati, oh hamba ini 2 kali pendapatannya. Dan Tuhan mengatakan apa? Baik sekali hambaku. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ketika kita menjaga kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hasil yang diperoleh apa? Masuk ke dalam kebahagiaan Tuhan bersama-sama. Yang kedua, perumpamaan kedua berbicara dengan perumpamaan uang mina. Ini saya suka banget nih sama perumpamaan ini. Tapi seringkali terlewatkan. Soalnya yang paling terkenal perumpamaan tentang talenta. Nah, ini perumpamaan tentang uang mina. Kita baca dalam Lukas 19 ayat 15-19. Saya akan bacakan ya. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Kata kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ini keren banget Bapak Ibu Saudara ya. Saya yakin juga Bapak Ibu Saudara pasti baru mendengar nih ayat yang gini gitu ya. Karena saya pernah membaca ini, gimana ya, akhirnya saya menemukannya kembali. Oh iya, ini keren banget. Ketika kita menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan mengaruniakan berkat yang luar biasa, lebih besar lagi kepada kita. Amin. Perumpamaan talenta, perumpamaan tentang uang mina ini mengingatkan kita kembali bahwa kita harus menjaga kehidupan kita menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita periksa kembali dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Pasti beda-beda antara satu dengan yang lainnya. Tapi yang pasti yang menjadi kehendak Tuhan adalah semua bangsa mengenal nama Tuhan. Ya, dikatakan itu ya dalam perjanjian baru, semua bangsa mengenal Tuhan. Berarti kita harus menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjalankan kehidupan kita tetap kudus dan layak di hadapan Tuhan agar menjadi saksi juga. Biar apa? Biar orang melihat, oh iya ini ternyata pengikut Tuhan, pengikut Kristus, dia berbeda. Itu poinnya Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mau kehidupan kemerdekaan kita tetap ada dalam Tuhan, harus menjaga kekudusan. Yang kedua harus menjaga kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, kalau kita nggak mau merdeka, berarti pilihannya apa? Mati. Gitu. Kalau kita dimerdekakan dari dosa, otomatis kehidupan kita mendapatkan hal yang baik dalam kerajaan sorga. Tetapi sebaliknya, upah dosa apa Bapak Ibu Saudara? Maut. Upah dosa adalah maut. Ya. Jadi, ketika kehidupan kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kita menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab kita, setia dalam perkara yang kecil sekalipun, apapun yang di tanggung jawab kita, dimanapun kita berada, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam gereja, dalam lingkungan sekitar, laku yang terbaik buat nama Tuhan. Ya. Matius 25 ayat 29-30 mengatakan nih, ini jadi awasan buat kita nih. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi setiap orang yang tidak mempunyai,
Apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan yang paling mengerikan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan paling gelap. Di sanalah akan terdapat retap dan retak gigi. Upah dosa adalah apa Bapak Ibu? Maut. Tapi kalau kita menjalankan kehendak Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup kudus, upah kita adalah kerajaan sorga. Ya, di sini adalah satu quote yang paling terakhir ya. Kemerdekaan adalah keselamatan. Keselamatan harus dijaga. Kalau dijaga, upahnya kematian atau maut. Mari Bapak Ibu Saudara, kita semua menjalankan kehidupan kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menjaga kehidupan kita tetap kudus dan layak di hadapan Tuhan. Agar kemerdekaan kehidupan kita tetap terjaga. Amin. Merdeka atau mati. Ya, jangan kita pilih matinya gitu ya. Kita pilih merdekanya. Kenapa? Dalam firman Tuhan yang pertama tadi dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari kita akan datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan serahkan setiap beban pergumulan kita. Apa yang masih menjadi dosa dalam kehidupan kita, kita taruh di kaki Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Dan kemudian kita menjaga kehidupan kita kudus dan naik di hadapan Tuhan. Amin. Buat firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman yang kau berikan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga sudah dimerdekakan dari dosa-dosa kami Tuhan. Ketika kami terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami pribadi. Dan pada saat ini Tuhan kami rindu Tuhan untuk menjaga kekudusan hidup kami Tuhan agar layak di hadapan-Mu. Kami juga rindu Tuhan untuk menjaga kehidupan kami agar sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Layakan kami lebih lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, kemerdekaan yang kami miliki Tuhan. Tidak hanya kemerdekaan yang sementara saja Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, kemerdekaan ini membawa kehidupan kami kepada kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdiri terlebih dahulu. Kita akan mengakhiri, kita akan nyanyikan satu pujian. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Kasih Tuhan adalah kasih yang sudah memerdekakan kita semua. Haleluya. Haleluya Yesus. Kasih yang menyelamatkan.
untuk kami boleh senantiasa mengingat akan kasih setiamu yang besar di dalam kehidupan kami. Kasih setia Allah yang tidak pernah berkesudahan, selalu menyertai kami hari lepas hari ya Tuhan. Ampuni kami, kadangkali kami tidak menyadari Tuhan, kalau Engkau Allah selalu ada bersama dengan kami, sehingga ketika kami berada di dalam masalah, kami selalu mengandalkan kekuatan kami sendiri. Namun saat ini biarlah kami akan sungguh-sungguh terus menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sudah memerdekakan kami dari dosa. Terima kasih Engkau sudah membenarkan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami sangat bersyukur kepada buat anugerah-Mu ini ya Tuhan. Dan biarlah kami akan hidup di dalam kemerdekaan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami akan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mencari akan Engkau. Kami akan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan di dalam pengenalan kami kepadamu ya Tuhan, sehingga kuasa Allah dan mukjizat Allah boleh senantiasa dinyatakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat yang sudah hadir ya Tuhan. Kami percaya tidak ada satu pun yang Engkau lewati ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Allah yang dahsyat akan terus menopang kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau jamah dan sembuhkan, yang sedang berada dalam masalah dan pergumulan, Tuhan Yesus yang akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya ya Tuhan. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa saat ini buat seluruh jemaat-Mu ini dimanapun mereka berada, baik yang hadir bersama-sama di tempat ini maupun yang tidak hadir. Tuhan Yesus akan menutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pasukan malaikat Allah berjaga berkeliling ya Tuhan, menutup bungkus kami semua, menjauhkan dari mara bahaya dan segala virus-virus yang berusaha menyerang. Terima kasih ya Tuhan, karena kami ada di dalam Engkau ya Tuhan. Terpuji akan nama-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani saat ini ya Tuhan. Engkau Allah yang akan terus senantiasa memakai mereka dengan kuasa dan urapan Allah. Dan kami percaya juga Tuhan, Engkau Allah yang sudah memberkati seluruh jemaat-Mu lewat pelayanan semua hamba-hamba-Mu ini. Sebentar kami akan pulang, Engkau jaga dan lindungi kami semua ya Tuhan. Dan biarlah Engkau tibakan kami semua sampai di rumah dengan tidak kurang suatu apapun. Terpuji akan nama-Mu Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu. Haleluya, mari kita akan berkomitmen bersama-sama saat ini. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Aku percaya Yesus Kristus Allah yang turun ke dunia, mati di salib dan bangkit dari kematian. Aku percaya Yesus Kristus Mesias Allah yang hidup. Aku percaya Yesus Kristus menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Mari kita akan mengangkat tangan kita, karena Allah siap memberkati kita. Shikarabaya narabaya, shikarabaya takarabaya syandaramu, shikarabaya dakaramaya syandaramu. Haleluya, haleluya. Diberkatilah saudara-saudara yang saat ini boleh datang beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah saudara-saudara yang boleh bertekun di dalam Dia. Diberkatilah saudara-saudara yang sudah setia kepada Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera dari Allah, di dalam persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang akan senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri.
saya serahkan. Jemaat yang berbahagia, kita akan saksikan bersama persembahan rasa kebangsaan dalam satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Keragaman budaya menyatukan kita dalam toleransi, memupuk rasa persatuan demi keamanan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, persembahan kaum wanita dan kaum pria GSJA Cisarua. Selamat menyaksikan. Mesat ngepung luhur jauh di awan-awan, meper kerencang-cangna panguntayak karingran, sukunya reluas rejel pamatik mengeluh, dapat megabari hiberna tarik nuru. Saha anu bisa nyusulkan matandangna, gandang jeung tertentang payah bandingan mana. Dipika gitu, dipika serap bisa sama, ayah karatan kasihan beber wawana. Wanita dari mana panggakah, Terlambang sakti Indonesia Jaya. wanita dari pangkakoncaran, Resepna hiji rukun sakaban, hirup sauyu